أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Faslun wa yahrumu 'alal rijali lubusul hariri. Bermula ini itu satu fasal. Wa yahrumu 'alal rijali dan haram di atas laki-laki lubusul hariri oleh memakai sutra. Dan haram di atas laki-laki oleh memakai sutra. Dan haram di atas laki-laki lah memakai oleh atau lah itu sama, fa'il dalam ilmu nahwu. Dan haram di atas laki-laki lah memakai harir, sutra. Wa takhattumu bidzahabi dan memakai cincin bidzahabi yang terbuat dengan emas. Wa yahillu lin-nisa'i dan halal ianya tiap-tiap sutra dan cincin emas lin-nisa'i bagi perempuan. Jadi pembahasan kita pada malam yang mulia ini tentang hukum memakai sutra emas dan perak sebenarnya. Bagi laki-laki apa hukumnya dan bagi perempuan pun apa hukumnya. Jadi haram terhadap laki-laki menggunakan pakaian sutra. Maksudnya sutra murni. Memang pakaian tersebut utuh terbuat dari sutra. Tidak ada campuran yang semisal dengannya dengan sesuatu yang lain atau benda yang lain yang lebih banyak daripada sutra. Tapi murni sutra utuh yang dijadikan untuk pakaian, maka bagi laki-laki hukum memakai sutra itu haram. Pakaian sutra yang terbuat dari sutra. Kemudian dalam syarahnya wal qadhi fi halil ikhtiyari. Haram selanjutnya menggunakan cincin dan sejenisnya. Anting, kalung yang terbuat dari emas dan perak. Fi halil ikhtiyari, kapan hukum haram itu? Pada ketika ikhtiar, pada keadaan ikhtiar. Keadaan normal. Kita sedang tidak berhajat untuk menggunakannya, tetapi dalam keadaan normal. Lain ceritanya kalau keadaan darurah, itu lain. Maka dalam syarah musannif menjelaskan wal qadhu fi halil ikhtiyari wal qadhi fi halil ikhtiyari wa kadza yahrumu isti'malu ma dzukira ala jatil iftirasi. Dan demikian pula haram menggunakan barang yang telah disebutkan itu di atas jihad iftirash. Iftirash ini tempat tidur. Firash. Firashun artinya kasur. Iftirash, tempat tidur. Misal tempat tidur terbuat dari, untuk laki-laki khusus, terbuat dari perak atau terbuat dari emas atau dari sutra, maka bagi laki-laki hukumnya haram. Jadi tidak hanya menggunakan sebagai pakaian, bahkan sebagai alas tidur pun hukumnya haram. Kemudian wa ghairi dzalika, dan selain demikian. Jadi tidak hanya menggunakan sebagai pakaian dan tempat tidur, apapun bentuknya yang namanya fungsi untuk pakai, bagi laki-laki tidak boleh, bagi perempuan
boleh. Kemudian wa yahilu lirijali lubsuhu lidarurati, dan halal bagi laki-laki menggunakan tiap-tiap yang disebutkan itu karena darurat. Mana contoh darurat? Kahurin, seperti keadaan sangat panas. Jadi kalau misal menggunakan pakaian sutra, kemudian dari keadaan panas adalah sedikit sejuk, itu tidak masalah. Kenapa? Karena keadaannya darurat. Jadi sesuai dengan kaedah fikih yang berlaku, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang sifatnya darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Sesuatu yang dilarang, haram hukumnya dalam keadaan normal, tapi tidak haram ketika dalam keadaan darurat. Mana contoh lagi yang sifatnya darurat? Wabardin muhlikaini, kahurrin wabardin muhlikaini, seperti panas dan dingin yang membinasakan keduanya. Panas yang bersangatan, dingin pun yang bersangatan. Sehingga kalau digunakan pakaian yang haram tadi menjadi obat, menjadi kalau cerita panas jadi agak sedikit sejuk, atau terlalu dingin sehingga agak sedikit hangat, maka hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena darurat. Jadi alasan di sini tidak disebutkan kenapa haram menggunakan sutra. Ya, jawaban secara umum karena memang bukan pakaian laki-laki. Sutra, emas, perak. Haram tiap-tiap itu min wujuhil isti'malat, dari tinjauannya pakai. Ada kala pakai untuk pakaian, ada kala pakai untuk tempat tidur, tempat istirahat, ada kala menggunakan untuk tempat makan. Misal bejana, bikin dari emas ataupun perak untuk makan dan minum. Itu tidak boleh. Jadi haram di situ miwajhita, dari wajah mana? Miwujuhil isti'malat, dari segi pakai. Adapun jual, itu tidak masalah. Kalau misal kita laki-laki menjual sutra, tidak masalah. Karena jual bukan sifatnya isti'malat, bukan pakai. Maka haram di sini haram isti'malat, haram menggunakan. Menggunakannya kemana? Apapun yang namanya atau bentuk pakai. Baik untuk pakaian ataupun untuk tempat tidur dan lain-lainnya. Wa yahillu lin-nisa'i, dan halal ianya tiap-tiap yang disebutkan tadi lin-nisa'i bagi perempuan. Kenapa halal bagi perempuan? Ya alasan sebaliknya, karena memang itu pakaian perempuan. Kemudian wa qalilu zahabi, dan matannya luar. Wa qalilu zahabi, dan bermula sedikit emas. Wa kathiruhu, dan banyaknya emas. Fi tahrimi, pada haram, sawaun, itu sama. Wa qaliludz zahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawaun, dan bermula sedikit emas dan banyaknya emas fit tahrimi, pada hukum haram, sawaun, itu sama. Wa idza kana ba'dhu, dan apabila adalah sebahagian saubi pakaian. Wa idza kana ba'dhu saubi, dan apabila adalah sebahagian pakaian, ibrai saman, itu sutra. Dan apabila adalah sebahagian pakaian itu sutra. Wa ba'dhuhu qatnan, wa ba'dhuhu qutnan, dan sebahagiannya pakaian itu kapas. Kapas. Au katanan, atau katun. Jaza lubsuhu malam yakunil ibraisamu ghaliban,
Niscaya bolehlah pakainya sutra selama tidak adalah sutra ghaliban, itu yang ghalib, artinya yang banyak. Wa idza kana ba'dhu thawbi, dan apabila adalah sebahagian pakaian, ibrai saman itu sutra, sebahagian sutra, sebahagian selain sutra. Wa ba'dhuhu, dan sebahagiannya qutnan, itu kapas, sebahagiannya kapas, sebahagiannya sutra. Maka hukumnya boleh karena bukan semata-mata sutra. Maka ibarat di sini yang satu ibrai saman, yang di atas harir. Harir itu memang sutra murni, tidak ada campuran. Sedangkan ibrai saman ini boleh. Kenapa? Karena sutra yang sudah dicampur dengan bahan yang lain. Kalau bahan yang lain itu mengalahkan sutra, artinya bahan yang lain lebih banyak daripada sutra, maka hukum pakai boleh. Boleh. Kemudian tidak melebihi dari sutra, tetapi maslan sama 50-50, itu pun masih boleh. Yang tidak boleh itu sutra mengalahkan sesuatu yang lain. Maka ibaratnya ghaliban, ghalib. Jadi benda yang lain mengalahkan sutra. Maka sebagaimana halal bagi perempuan pakaian sutra, begitu juga halal pakaian sutra bagi anak laki-laki yang masih kecil. Yang masih kecil. Maka ibarat dalam syarahnya, wa yahilu lil wali albasu sabil hariri qabla sab'i sinina, sebelum 7 tahun. Artinya anak kecil yang laki-laki di bawah 7 tahun. Yang perempuan tidak ada batas. Yang laki-laki di bawah 7 tahun boleh menggunakan pakaian sutra. Walaupun dalam keadaan normal. Karena baginya belum takluk hukum. Belum terikat sesuatu hukum apapun sebelum 7 tahun. Maka setelah 7 tahun mulai dibiasakan dengan